Masalah oli transmisi persneling adalah kondisi di mana oli transmisi persneling tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan beberapa masalah pada mobil. Fungsi oli transmisi persneling 1. Mengurangi gesekan. Oli transmisi persneling berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen transmisi persneling. 2. Mengatur suhu. Oli transmisi persneling berfungsi untuk mengatur suhu transmisi persneling. 3. Membersihkan kotoran. Oli transmisi berfungsi untuk membersihkan kotoran dan debu yang ada di dalam transmisi. Masalah yang dapat terjadi. 1. Oli transmisi persneling kurang. Jika oli transmisi persneling kurang, maka dapat menyebabkan gesekan antara komponen-komponen transmisi persneling meningkat, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi persneling. 2. Oli transmisi persneling kotor. Jika oli transmisi persneling kotor, maka dapat menyebabkan kotoran dan debu menumpuk di dalam transmisi persneling, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi persneling. 3. Oli transmisi persneling bocor. Jika oli transmisi persneling bocor, maka dapat menyebabkan oli transmisi persneling keluar dari transmisi persneling, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi persneling. Gejala-gejala masalah oli transmisi persneling. 1. Suara berisik. Suara berisik atau gemuruh saat berkendara dapat menjadi tanda bahwa oli transmisi persneling bermasalah. 2. Getaran. Getaran saat berkendara dapat menjadi tanda bahwa oli transmisi persneling bermasalah. 3. Kerusakan pada transmisi persneling. Kerusakan pada transmisi persneling dapat menjadi tanda bahwa oli transmisi persneling bermasalah. 4. Persneling susah. Ditekan persneling susah ditekan dapat menjadi tanda bahwa oli transmisi persneling kurang atau kotor. Cara mengatasi masalah oli transmisi persneling. 1. Periksa oli transmisi persneling. Periksa oli transmisi persneling secara rutin untuk mengetahui apakah oli transmisi persneling kurang atau kotor. 2. Ganti oli transmisi persneling. Ganti oli transmisi persneling secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kualitas oli transmisi persneling. 3. Perbaiki kebocoran. Perbaiki kebocoran oli transmisi persneling untuk mencegah kerusakan pada transmisi. Bahaya dari masalah oli transmisi persneling adalah 1. Kerusakan pada transmisi persneling. 2. Kecelakaan. 3. Kerusakan pada komponen lain seperti mesin, kopling, dan lain-lain. 4. Biaya perbaikan yang mahal. 5. Kehilangan kontrol. 6. Kerusakan pada mesin. 7. Oli transmisi persneling kurang atau kotor menyebabkan kerusakan pada kopling. Jadi, jika mengalami gejala-gejala masalah oli transmisi persneling, sebaiknya segera memeriksa dan memperbaiki oli transmisi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.